tracheostomi itu yang harus kita perhatikan, ini perawatannya bersih atau steril? Steril juga ya. Kenapa? Karena area dalam inner kanul itu kita harus pastikan dia steril, karena langsung ke paru-paru ya, menuju pusat pernafasan di rongga paru. Jadi kita harus pertahankan bagaimana supaya tindakan perawatan ini steril. Selain itu juga ada luka di sini ya, di area lubangnya itu juga harus kita lakukan perawatan. Tetap prinsipnya perawatan luka steril gitu ya. Jadi di kanulnya, kemudian di lukanya, dan kita ganti talinya ya. Jadi untuk perawatan tracheostomi 3 hal itu yang harus kita lakukan. Nah, setiap jeda tindakan kita pastikan oksigen tetap terpenuhi gitu ya. Jadi misalkan kita mau bersihkan kanul nih, kan kita buka dulu nih ya. Apapun oksigen yang diberikan ya, kita buka dulu, kemudian kita ganti kanulnya, kemudian sambil kita lakukan pembersihan kanulnya kita pasang oksigennya, begitu ya. Jadi jangan lupa. Nah, untuk tracheostomi sendiri ini ada macam-macam ya. Ada yang memiliki kanul dalam atau inner kanul ya, ada yang tanpa inner kanul. Nah, kalau yang ini kan ada kanulnya ya. Jadi kalau ada kanulnya seperti ini, nanti Anda harus lepaskan ya. Kalau dia disposable sekali pakai, ganti yang baru. Tapi kalau dia yang yang dipakai berulang, kita bersihkan gitu ya. Posisinya bersihkan dari sekret. Kalau sudah bersih kita masukkan kembali begitu. Oke. Ya, kita mulai ya untuk perawatannya. Jadi kalau inner kanul ini ya. Jadi ini kanul tracheostomi. Jadi Anda tinggal tarik saja. Ini inner kanulnya. Ya. Nah, ini yang kalian bersihkan karena biasanya numpuk tuh si slemnya di sini ya. Slemnya banyak nempel gitu. Apa? Bukan slem. Bukan slime. Ya, kita mulai ya. Seperti biasa kita cuci tangan, pasang sarung tangan, kita juga komunikasi ke pasien, tindakan yang akan dilakukan, lalu waktunya kontrak ya dengan pasien. Setelah itu kita siapkan alat. Perawatan lukanya. Kemudian siapkan kasa ya, kasanya disiapkan NaCl. Lalu kalau semua udah siap, Kenapa? Karena nanti kalian harus menggunting kasa ya untuk kita selipkan di lukanya. Gitu. Sambung nggak ada ya sambungannya ya? Ada yang pernah melakukan perawatannya di rumah sakit? Maaf ya. Oke, sudah, cairan sudah siap, baru kita persiapkan untuk tindakan sterilnya ya. Sebelum tindakan kita pasang dulu. Kemudian kalau nggak ada pakai handuk aja, handuk kecil ya di dada. Dan jangan lupa APD, karena masker apalagi ya, masker sama kacamata supaya ya kita takutnya kan pasien kadang ada refleks batuknya ya, saat batuk dia bisa terlempar gitu ya si sekretnya ya, slime-nya. Oke ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Ini saya nggak pakai masker, nggak ada cantelannya ya, supaya kalian juga masih tetap bisa dengar saya. Oke, kemudian kita cairan sudah siap. Nah, biasanya kita perlu kom minimal 2 ya, atau boleh juga 3 gitu. Kom pertama itu buat merendam inner kanulnya
Oke, nanti yang berikutnya yang bersih NaCl untuk membersihkan lukanya, ya. Jadi kita perlu dua kom. Boleh minta bantuan NaCl ditambah lagi. Ya. Saya sudah berganti dengan hand steril ya. Agak naik. Ya, sama seperti tadi. Ya. Nah, satu tangan kita on kan ya, tangan yang tidak dominan, yang dominan tetap kita pertahankan steril. Oke. Jadi kita buka. Ya, kita tarik untuk inner kanalnya. Oke. Baru kita rendam. Ya, rendam. Kemudian nanti kalian sikat ya. Sikat ke dalam. Kalau sudah bersih, ya kita keringkan. Oke, kita pasang lagi, gitu, ya. Oke. Ya. Sudah, kemudian baru kita pindah ke lukanya ya. Oke, kita pasang dulu, kemudian ya. Belum dibuka ya. Oke, kita buka dulu balutan lamanya. Kita bersihkan untuk area jahitannya. Ya, habis itu semuanya ya kita bersihkan. Nah, kalau sekiranya si slemnya banyak, kalian bersihkan dulu yang area luar dulu ya. Si slime yang luarnya kita singkirkan dulu, jangan sampai nanti slime luar itu kita dorong ke dalam gitu ya. Tapi kalau nggak terlalu banyak, kita langsung pada area yang di dalam begitu ya. Jadi apa namanya, sebelum kita pakai alat yang steril ya, kita pastikan area luar ini sudah bersih dari slime. Karena kadang-kadang kalau memang dia seketnya banyak, akan menumpuk di seputaran si kasa dan di luarannya begitu ya. Apalagi kalau menggantinya jarang gitu ya. Nanti kita keringkan, baru kita pasang yang kasa barunya. Oke. Ya.
area dalamnya steril ya. Itu ya. Oke, baru kita selesai untuk perawatan bagian dalamnya ya. Ini udah selesai, tinggal taruh, kemudian kita ganti untuk tali. Nah, ganti tali, teman-teman gantinya jangan bongkar semua dulu, karena nanti habis kita bongkar pasien batuk kelempar ya. Kemudian kita bisa buka satu persatu ya. Kita mulai dulu, misalkan sebelah sini dulu, maaf ya. Ini kita buka, pasang satu. Pakai kasa ya. Kemudian kita tarik ini sambil kita pasang yang baru. Jadi pas di rumah sakit sama nggak kayak gini perawatannya? Belum pernah Ibu. Ini tinggal deh. Ini harusnya ada ininya ya, perekatnya ya. Ininya nggak ada, ya. Jadi harusnya ada perekatnya. Kalaupun nggak ada ya kita tinggal ikat seperti kalian pakai kasa ya. Nah, untuk memfiksasinya jangan terlalu kencang, jangan terlalu longgar. Kalau longgar nanti bisa lepas. Kalau terlalu kencang bisa iritasi ya di bagian leher gitu. Jadi biasanya kita kasih longgar sekitar 2 jari gitu ya, 2 jari numpuk ya, gini, gitu ya, supaya nggak terlalu longgar, nggak terlalu kuat juga, gitu, ya. Oke, setelah itu sudah selesai.